Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya mewakili alumni. Saya juga guru di RA dan di MA. Kemudian saya masih honor daerah Bapak. Ya, bisa Allah. Masih terkait hal ini akan mempengaruhi juga nasib saya. Tapi Pak, saya ini alumni dari MTS DDI, MA DDI, dan saya pernah tinggal di pondok bersama anak-anak putri sebagai pembina dan tukang masak ya Pak ya, selama 12 tahun. Nah, saya di DDI sudah 20 tahun Bapak. Tentunya sudah banyak yang disampaikan dari guru-guru. Saya juga sampai gemetar Pak ini kayaknya. Tapi kita ini seperti tadi bahwa yayasan maunya kita Pak guru-guru, jangan ada guru-guru terlibat di dalam yayasan. Karena kalau ada guru-guru yang terlibat di dalam yayasan, kita tidak merdeka. Kita merasa tertekan. Seperti contohnya Pak, saya ada di struktur organisasi yayasan. Saya tidak pernah dipilih oleh masyarakat. Saya di sini ditugaskan untuk mengajar, seperti itu. Adapun tugas tambahan sebagai pembina dan lain-lain itu adalah tambahan saya, Bapak. Saya selalu menolak jikalau saya diberi tugas tambahan yayasan, karena yayasan itu bukan masyarakat. Karena selama ini yang dipilih adalah masyarakat. Karena ini katanya sekolah, sewaktu saya masuk masyarakat punya. Tapi kenyataannya saya ada nama di struktur yayasan. Mungkin yang di situ saya kurang tahu, ada kan tidak. Mungkin yang terbaru kemarin saya pernah lihat ada nama saya sebagai struktur yayasan, dan sebagai struktur yayasan saya tidak pernah difungsikan. Jadi ibaratnya hanya tebeng nama saja. Jadi maunya saya dan mungkin teman-teman kalau yayasan itu tidak usah membawa nama guru supaya kita itu merdeka untuk belajar. Jadi terkait kemarin Pak, tadi saya membaca bahwa tanggal 15 beberapa hari yang lalu saya ditelepon untuk berbincang-bincang. Saya tidak tahu apa yang dibincangkan seperti itu. Ternyata sampai di sana saya macam terjebak. Ternyata yang dibincang-bincangkan adalah masalah pimpinan pondok seperti itu. Jadi saat itu saya berpikir antara maju dan mundur, tapi saya tetap maju karena apa yang akan disampaikan kepada saya, karena pasti saya juga akan kena seperti itu. Jadi tersebut di situ akta yayasan yaitu Haji Alimuddin seperti tadi yang disebutkan. Nah, saat itu juga karena saya dengan Pak Haji juga sudah ada sedikit clash. Saya bukan masalah apa, tapi saya kepingin ini DDI ini maju, makanya saya bersama-sama di sini. Jadi kalau nasib saya seperti apa, saya dengan suami sudah berbicara Pak. Kalau saya memang mau sertifikasi saya mau diberhentikan, ya sudah nggak jadi masalah. Mungkin itu bukan rezeki saya. Saya sudah minta suami dan saya bilang kita ini kepingin DDI maju. Kalau saya kepingin pilih siapa pemimpin, mungkin dulu dari zamannya Haji Kadir. Saya anaknya Haji Kadir. Tapi kenapa saya tidak ikut Haji Kadir? Karena saya ingin membangun DDI. Jadi Pak, kemarin memang ada saya di situ saya sempat kita berbicara panjang lebar yang terkait mungkin sudah pernah disampaikan oleh kepala madrasah. Saya juga kalau ada masalah apa-apa kami menyampaikan ke pimpinan. Kemarin juga sempat saya argumen karena saya namanya juga bawahan, tentunya saya kalah. Jadi di situ tanggal 15 yang dicantumkan. Tapi saat itu saya melihat bahwa di situ bukan pemecatan, dia cuma evaluasi renovasi yayasan. Tapi saya tidak tahu hal-hal sebagainya karena saat itu saya sudah, kalau begitu ibu pulang duluan, saya pulang duluan seperti itu karena sudah memang sudah maghrib. Jadi harapan saya mungkin ini terjadi sama saya, jangan sampai terjadi sama teman-teman guru sehingga teman-teman guru makan buah semalakama seperti itu. Jadi mungkin Bapak di sini minta maaf Bapak sebagai pemirsa, sebagai Bapak penegak hukum mungkin janganlah kita yang guru-guru seperti itu. Nah, jadi mungkin sesepuh yang ada ketua RT atau sebagainya. Itu Pak dari saya atau tokoh masyarakat.
Saya dari alumni dan dari guru. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita kesimpulan musyawarah kita beri kesempatan juga kepada Pak Kiai untuk berbicara sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pendiri Pak Haji Kappa, pemegang amanah akuntaris Ustaz Umar Latifui, Ibu Alivia sebagai bendahara di yayasan, saya lihat bendahara yayasan, Bapak Ibu Nyonya Kurnia Kumala, termasuk juga struktur yayasan Tuan Muhammad Sirajudin, tapi saya tidak tahu ini ada perannya, Ustaz Subur Masela, Muhammad Sadri. Ini semua saya lihat yang ada di akuntaris, termasuk Ustaz Wawan Gunawan, Tuan Umar Bakri. Semua itu dengan tidak menguras rasa hormat saya sampaikan kepada mereka untuk salam taksim saya. Terus terang, saya sejarahnya sebenarnya itu untuk PDRI ini waktu itu di tahun ajaran baru 2022 2021-2022 semester berakhir, saya tidak berhenti ditelepon sama Haji Samsudin, disuruh mencari ustaz senior alumni dari Mangkosok yang bisa mengabdi di Merauke, karena semua hampir seluruh senior-senior letting saya itu ada, saya punya grup. Saya tawarkan terus, saya mencari, dan akhirnya saya tidak menemukan karena tidak ada yang mau bersedia. Ketika dia sudah menyampaikan situasi pondok pesantren DDI yang hilang ruhnya DDI-nya, karena selama itu tidak memang komunikasi dengan pusat juga tidak terjadi. Bahkan pengurus wilayah DDI ketika saya tanya adakah SK-nya, adakah mandatnya, itu pengurus daerah DDI Merauke bilang tidak pernah dibuat. Berarti memang secara organisasi tidak pernah terjadi komunikasi awal. Nah, jadi ketika itu saya katakan sama beliau, Haji Sanusi langsung telepon lagi bahwa saya sekarang ini masih berdinas di Pondok Pesantren Haji Hania. Memang berakhir dinas saya di Pondok Pesantren Haji Hania itu tahun 2023. Batas SK saya. Tapi waktu itu saya janji insya Allah kalau memang seperti itu di DDI, saya konsultasi dengan guru juga. Ya bagaimana saja kamu, karena kamu juga orang desa, tidak pernah lepas dari DDI. Sejak tinggalkan Mangkosok selalu diutus oleh Guruta untuk pergi membenahi cabang-cabang DDI yang bermasalah. Tahun 2014 saya diutus Guruta ke Jayapura untuk membenahi DDI Entro. Tahun 2016 saya dikirim lagi ke Timika untuk membenahi DDI Nurul Islam Timika. Kemudian setelah itu saya ditempatkan di DDI Hasanuddin Batangase tahun 2009.
Jadi di situ saya diangkat sebagai kepala madrasah dan sebagai wakil pimpinan pondok. Setelah ada semacam audisi di Kemaros untuk mengganti untuk pimpinan pondok pesantren Haji Hadi di Maros, salah satu pondok pesantren yang terbesar di Maros yang dimiliki oleh Haji Buhari pribadi, itu mengaudisi para kiai yang ada di Maros untuk menjadi pimpinan pondok. Saya mendaftar. Dari 9 ulama atau stasi yang mendaftar, saya masuk 6 besar karena semua melalui proses test and profit test. Akhirnya dari 6 itu terjadi 3. Dari 3 itu dimintai secara tertulis visi dan misi, wawancara terakhir, dan alhamdulillah saya terpilih sejak tahun 2019. Sekarang saya langsung masuk di pondok pesantren Haji Hadi. Jadi kalau saya melihat pengalaman dari situ bahwa yayasan itu ternyata memang berfungsi sebagai yayasan, karena tidak ada satupun anggaran yang kita boleh dipungut baik dari santri maupun dari masyarakat kalau dia zamannya, karena dia mandiri. Kekayaannya Haji Buhari itu diwakafkan untuk pesantren, operasional pesantren. Nah, itu seperti itu. Sehingga saya katakan di sana 2 miliar 1 tahun uang yang saya kelola selama 3 tahun. Setiap tahun itu sekitar 2 miliar uang saya bertanggungjawabkan, karena tidak keluar uang itu kalau saya tidak tanda tangan untuk dibangun amal dengan kedua yayasan. Tidak ada pungutan dari santri dan sebagainya. Itulah usahanya yayasan, membiayai, menghidupi, bahkan menolak dana bos. Ya. Ketika saya mengundurkan diri di situ karena mau ke DDI ini, saya sampaikan ke Ustaz Samsudin, insya Allah saya akan mengundurkan diri di sini sebelum jabatan saya berakhir, karena demi DDI di Maroko saya tinggalkan. Jadi akhirnya tiba saya di sini. Ya. Saya waktu itu istri memang saya tidak ajak dulu. Saya bilang saya pergi survei dulu. Nanti bagaimana supaya kita melihat, insya Allah saya kasih jangka waktu 3 bulan. Jadi kemudian saya tiba di sini. Fasilitas yang saya dapatkan sebagai pimpinan pondok di sini, saya video call dengan istri, menangis melihat tempat tinggal saya. Tetapi saya kasih semangat, ya, karena saya di sini sudah punya grup alumni Merauke dari Mangkoso. Melalui grup alumni dari Mangkoso Merauke itu saya bercurhat, dan akhirnya mereka memenuhi semua kebutuhan rumah tangga saya, termasuk kepala-kepala sekolah di sini. Sehingga alhamdulillah 3 bulan kemudian, karena kebetulan juga barangkali sesuai dengan niat dan saya untuk membangun DDI, ada anaknya yang mau nikah dan saya diminta untuk hadir. Jadi itulah kemarin 3 bulan pertama saya minta izin pulang, dan kepulangan saya itu tidak menggunakan dana yayasan, dana pribadi dan dari masyarakat yang mendonasi saya untuk beli tiket. Kemudian membawa istri saya ke sini. Alhamdulillah, dia punya visi dan misi yang sama dengan saya untuk membangun umat. Nah, kemudian setelah terjadi beberapa informasi sebelumnya, sebelum saya datang dengan istri saya di sini, saya sudah menerima informasi dari Dewan Guru, bahkan masyarakat, bahwa tidak bisa maju pesantren selama ini 2 orang ada ini yang selalu mencampuri urusan internal. Jadi ketika saya selesai diberikan Instagram dibacakan di sini, ada rekaman saya saat Haji Sanusi
meng-SK-kan saya di sini sebagai wali amanah pimpinan pondok pesantren dan wali amanah yayasan. Itu yang saya jadikan dasar bekerja. Saya sebagai wali amanah yayasan berarti saya bisa bertindak bekerja sesuai dengan kapasitas sebagai wali amanah. Jadi saya sampaikan sama beliau, berikan saya waktu untuk mengatur secara teknis, karena informasi yang saya katakan dulu bahasa saya bahwa saya seperti masuk di pondok pesantren ini menghadapi seperti benang kusut. Saya tidak tahu mulai dari mana. Itu pikiran saya. Tapi saya bekerja terus dan berpikir bagaimana guru-guru Dewan Kuria ada ini yang sebelumnya dikatakan selalu berkapling-kapling, punya klub masing-masing, nafsi-nafsi, tidak ada kesatuan dan persatuan dalam lingkungan. Jadi itu yang saya pertama, bagaimana manajemen konflik yang saya pahami untuk menyatukan mereka dengan berbagai acara saya sehingga mereka bisa bersatu dan rukun, bekerja sama. Ya. Jadi akhirnya setelah berjalan demikian, saya sampaikan sama beliau, tolong urusan teknis di dalam pondok, tolong jangan campur dulu saya. Karena saya belum juga 1 bulan di sini sudah informasi yang masuk kepada saya dari dia itu, kepala sekolah ini mau diganti, kepala sekolah ini mau diganti, guru ini pecat saja. Saya bilang, aduh, kenapa mesti saya yang tangani seperti ini umpamanya? Saya bilang, berikan saya alasan untuk kerjasama dulu. Karena setahu saya sebagai pendidik tidak gampang mengangkat dan memberhentikan seorang guru. Satu guru keluar, kita pusing mencari. Sampai sekarang saya, karena guru bahasa Arab, dia alih mengundurkan diri, saya berjelajah terus untuk mencari. Sampai sekarang saya belum temukan. Alumni yang saya temui untuk datang mengajar di masa belum, sampai sekarang saya belum temukan. Baru Ustaz Fatahillah yang memberi harapan kepada saya. Insya Allah saya akan membacakan waktu guru 1 hari 1 pekan. Tapi jadwalnya barangkali belum terrealisasi karena beliau juga masih aktif di Al-Munawwarah. Jadi seperti itu. Kemudian berjalan terus. Ya, saya melalui majelis taklim, melalui pribadi, keluarga. Setiap saya bertemu masyarakat, barangkali masyarakat memang ada yang sinis sama saya. Ustaz selalu minta sumbang. Ya, betul itu. Rasa memang tidak. Saya minta sumbangan bukan untuk saya, untuk DDI. Karena saya sedih melihat 3 hari saya datang, saya kaget waktu selesai hujan ini. Kenapa jadi empang ini halaman sekolah? Saya tunggu sampai 3 hari tidak surut-surut. Ya. Nanti saya musyawarah dengan tokoh masyarakat yang ada di sini membantu saya, bikin gorong-gorong di belakang. Gali pondasi pagar itu, pasang gorong-gorong, air keluar. Alhamdulillah sekarang biar hujan bagaimana tidak ada banjir lah. Di samping itu saya mendonasi dengan mengajak majelis taklim yang saya temukan untuk berdonasi tanah timbunan. Alhamdulillah itu ada 40 red itu tanah timbunan masuk di pekarangan halaman sekolah. 40 red. Ya. Itu tidak gampang itu. Kalau mau diwakilkan itu 40 red itu kali ya 600.000 berapa? Emas bagi lapar ada berapa? Ada 5 red berapa? Ya, itu. Jadi saya pikir apa kesalahan saya? Langsung ada statement begitu. Padahal sehari sebelum keluar surat itu pemecatan kepada saya dalam arti secara halus, ya. Itu sesudah rapat ini datang di rumah minta uang. Saya kasih 1 juta, dia minta 650, saya kasih 1 juta. Kebetulan masih ada uang sisa yang saya tarik kemarin di bank untuk bayar bangunan. Ini saya kasih 1 juta. Tapi memang dia selalu minta kerja. Di catatan saya sudah lebih 20 juta uang diambil di catatan saya. Itu terpaksa saya ungkapkan karena walaupun presentasinya itu masyarakat yang menyumbang itu selalu bertanya. Ada beberapa masyarakat di Pasar Wamang bertanya, tidak ngambil di yayasan Ustaz. Maksudnya tidak ngambil yang saya gitu.
Tapi saya bilang, insya Allah saya kelola dan akan amal jariah. Seperti itu bahasa saya. Jadi ya seperti itulah. Tiba-tiba besoknya, sorenya datang utusan bawa itu surat. Saya kaget, surat apa ya? Semua aktivitas saya ambil alih. Pimpinan pondok tidak bisa mengkomando lagi, saya yang komando. Saya kata, ada apa? Ada provokasi kan? Ya. Kalau memang ada di antara guru yang provokasi dia, dan memang saya tahu juga ada di antara kita sendiri yang bermuka dua dalam arti sama saya, dia selalu bilang, pecat itu pimpinan yayasan, bagaimana caranya Ustaz? Selalu promo saya selama 3 bulan sebelum istri saya datang itu selalu datang sama saya, kalau ada ini orang tidak bisa maju sana. Tapi saya selalu lindungi Pak Sanusi, dia yang datangkan saya. Saya mencoba bagaimana nama baiknya Pak Sanusi di luar itu kembali terangkat dengan program-program yang saya lakukan. Iya. Jadi saya kira tidak masalah, sehingga saya kaget adanya seperti ini. Dan satu lagi kepada ibu-ibu Dewan Guru, ya, karena ini masalah etika juga di antara kita, sehingga memang kadang terjadi sesuatu hal yang salah paham. Ya. Jadi saya minta dengan hormat kepada kita semua bahwa nawaitu kita untuk menjadi pendidik itu memang perlu kita jas ulang kembali, kita punya bahasa-bahasa, utamanya bahasa-bahasa gosip itu, karena itu kadang yang merusak kita. Saya terus terang, saya kasih tahu istri saya, hati-hati dengan gangguan informasi yang masuk sama kita. Bayangkan kalau misalnya ya, ada guru yang melapor ke istri saya, Pak Kiai itu sebelum datang selalu dekat dengan guru ini. Kira-kira istri saya kalau dibilang begitu bagaimana sikapnya? Ya, itu contoh. Saya kiri coba seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana menetralisir ya, yang namanya itu. Jadi saya harapkan kepada kita semua, insya Allah saya ini nawaitu saya datang ke Merauke ini untuk berjuang demi umat dan memang untuk demi diri. Ya, saya sampai pernah katakan bahwa apapun yang terjadi, saya akan hidup di DDI dan memperjuangkan DDI karena saya sudah dibayar memang. Saya sudah dibayar. Saya dibayar di Parepare. Anda guru Tapa Baja hadir semua waktu kita pembayaran tentang jiwa dan raga kita untuk memajukan DDI sesuai dengan maknanya sosial, pendidikan dan dakwah. Jadi kita kader DDI itu memang berdakwah untuk membangun umat dan madrasah pesantren. Jadi memang saya berdakwah itu untuk kemajuan pesantren. Saya berdakwah mengajak masyarakat untuk menyumbang DDI. Insya karena memang Guru Abu Dalil itu sudah pernah menyampaikan melalui peristiwa Lailatul Qadar bahwa siapapun yang berkontribusi kepada pesantren, kepada DDI, maka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah dan diberkahi. Itu yang saya pegang. Istilahnya guru tak anunna DDI tadi anunku, tapi anunku anunna DDI. Artinya apa yang dimiliki DDI bukan milik saya, tetapi apa yang saya miliki itu adalah milik DDI. Itu yang saya sekarang pegang juga. Ya. Jadi insya Allah kalau duduk pendukung kita bisa memperbarui akte yayasan ini. Akte notaris ini sudah daluarsa. 2020 berakhir. Kata Haji Alimuddin, silakan Bapak musyawarah untuk merumuskan dan menyampaikan. Saya akan bantu untuk menerbitkan akte notarisnya tanpa dibayar. Kalau mau dibayar, kita. Tapi dia siap. Jadi silakan masyarakat membuat susunan struktur akte yayasan yang baru untuk diusulkan, untuk dibuatkan akte yang benar. Ya. Karena seperti itu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf untuk selama ini kalau ada merasa terganggu dengan kehadiran saya mohon maaf. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahul musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.